Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar, NIM 1931041160, kelas PJKRD, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai penelitian kualitatif. A. Masalah dalam penelitian kualitatif. Setiap penelitian, baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif, selalu berangkat dari masalah. Namun, terdapat perbedaan yang mendasar antara masalah dalam penelitian kualitatif. Masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian harus jelas, spesifik, yang dibawa oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap, kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang atau berganti setelah penelitian berada di lapangan. Dalam penelitian kualitatif akan terjadi 3 kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian. Yang pertama, masalah yang dibawa oleh peneliti tetap sehingga sejak awal sampai akhir penelitian sama. Yang kedua, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang, yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan. Dengan demikian, tidak terlalu banyak perubahan, sehingga judul penelitian cukup disempurnakan. Yang ketiga, sehingga harus diganti masalah. Dengan demikian, judul proposal dengan judul penelitian tidak sama dengan judul diganti. Dalam situasi tertentu, judul yang diganti ini sering mengalami kesulitan administrasi. Oleh karena itu, institusi yang menangani penelitian kualitatif harus mau dan mampu menyesuaikan dengan karakteristik masalah kualitatif ini. Terdapat perbedaan antara masalah dan rumusan masalah. Seperti telah dikemukakan bahwa masalah adalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Sedangkan rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun didasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. B. Fokus penelitian. Salah satu asumsi tentang gejala dalam penelitian kuantitatif adalah bahwa gejala dari suatu objek itu sifatnya tunggal dan parsial. Dengan demikian, berdasarkan gejala tersebut, peneliti kuantitatif dapat menemukan variabel-variabel yang akan diteliti. Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik atau menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan, sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Karena terlalu luasnya masalah, maka dalam rangka penelitian kualitatif, peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel. Dengan demikian, dalam penelitian kuantitatif ada yang disebut dengan batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan grand tour observation dan grand tour question, atau yang disebut dengan penjelajahan umum. Dari penjelajahan umum ini, peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan tentang situasi sosial. Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian. Spradley dalam Sanapia Faisal mengemukakan 4 alternatif untuk menetapkan fokus, yaitu yang pertama,
menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informal. Yang kedua, menetapkan fokus berdasarkan domain tertentu, organizing domain. Yang ketiga, menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek. Yang keempat, menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada. C. Bentuk rumusan masalah. Berdasarkan level of explanation suatu gejala, maka secara umum masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Yang kedua, rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dibandingkan dengan yang lain. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif atau hubungan adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain satu dengan yang lainnya. Rumusan masalah asosiatif dibagi menjadi tiga, yaitu hubungan simetris, kausal, dan resiprokal atau interaktif. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Selanjutnya, hubungan resiprokal adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Dalam penelitian kualitatif, hubungan yang diamati atau ditemukan adalah hubungan yang bersifat resiprokal atau interaktif. Dalam penelitian kuantitatif, ketiga rumusan masalah tersebut terkait dengan variabel penelitian, sehingga rumusan masalah peneliti sangat spesifik dan akan digunakan sebagai panduan bagi peneliti untuk menentukan landasan teori, hipotesis, instrumen, dan teknik analisis data. Dalam peneliti kualitatif, seperti yang telah dikemukakan, rumusan masalah yang merupakan fokus penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk ke lapangan atau situasi sosial tertentu. Namun demikian, setiap peneliti, baik peneliti kuantitatif maupun kualitatif, harus membuat rumusan masalah. Pertanyaan penelitian kualitatif dirumuskan dengan maksud untuk memahami gejala yang kompleks dalam kaitannya dengan aspek-aspek lain. D. Judul penelitian kualitatif. Judul dalam penelitian kualitatif pada umumnya disusun berdasarkan masalah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, judul penelitiannya harus sudah spesifik yang mencerminkan permasalahan dan variabel yang akan diteliti. Judul penelitian kuantitatif digunakan sebagai pegangan peneliti untuk menetapkan variabel yang akan diteliti. Teori yang digunakan, instrumen penelitian yang dikembangkan, teknik analisis data, serta kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, karena masalah yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara dan bersifat atau menyeluruh, maka judul dalam penelitian kualitatif yang dirumuskan dalam proposal juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah memasuki lapangan. Judul laporan penelitian kualitatif yang baik justru berubah atau mungkin diganti. Judul penelitian kualitatif yang tidak berubah berarti peneliti belum mampu menjelajah secara mendalam serta terhadap situasi sosial yang diteliti sehingga belum mampu mengembangkan pemahaman yang luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti. Judul penelitian kualitatif tentu saja tidak harus mencerminkan permasalahan dan variabel yang diteliti, tetapi lebih pada usaha untuk mengungkapkan fenomena dalam situasi sosial secara luas dan mendalam, serta mengemukakan hipotesis dan teori.
Berikut ini beberapa contoh penelitian kualitatif. Yang pertama, mengembangkan model perencanaan yang efektif di Eropa otonomi daerah. Yang kedua, organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien pada era otonomi daerah. Yang ketiga, membangun iklim kerja yang kondusif. Yang keempat, mengembangkan kepemimpinan berbasis budaya. Yang kelima, pengembangan sistem pengawasan efektif. Yang keenam, makna menjadi pegawai negeri sipil bagi masyarakat. Yang ketujuh, makna pembangunan bagi masyarakat miskin. Yang kedelapan, pengembangan body language yang menarik bagi konsumen masyarakat Yogyakarta. Yang kesembilan, strategi hidup masyarakat yang tanah dan rumahnya tergusur. Yang kesepuluh, manajemen keluarga petani dalam menyekolahkan anak-anaknya. Yang kesebelas, model belajar anak yang berprestasi. Yang kedua belas, profil guru yang efektif mendidik anak. 13, makna upacara-upacara tradisional bagi masyarakat tertentu. Yang ke-14, pola perkembangan karir bagi orang-orang sukses. Yang ke-15, makna gotong royong bagi masyarakat modern. 16, mengapa SDM masyarakat Indonesia tidak berkualitas. Yang ke-17, mengapa korupsi sulit diberantas di Indonesia. 18, menelusuri pola supply and demand narkoba. Yang ke-19, makna sakit bagi pasien. Yang ke-20, pola manajemen pedagang yang diduga punya pesugihan. Teori dalam penelitian kualitatif. Semua penelitian bersifat ilmiah. Oleh karena itu, semua peneliti harus berbekal teori. Dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Oleh karena itu, apa yang akan dipakai dalam penelitian kualitatif karena permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara. Maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal peneliti kualitatif juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial. Dalam kaitannya dengan teori, kalau dalam penelitian kualitatif itu bersifat menguji hipotesis atau teori, sedangkan dalam penelitian kualitatif bersifat menemukan teori. Dalam penelitian kuantitatif, jumlah teori yang digunakan sesuai dengan jumlah variabel yang diteliti. Sedangkan dalam penelitian kualitatif yang bersifat holistik, jumlah teori yang harus dimiliki oleh penelitian kualitatif jauh lebih banyak karena harus disesuaikan dengan fenomena yang berkembang di lapangan. Penelitian kualitatif akan lebih profesional kalau menguasai semua teori, sehingga wawasannya akan menjadi lebih luas dan dapat menjadi instrumen penelitian yang baik. Teori bagi penelitian kualitatif akan berfungsi sebagai bekal untuk bias memahami konteks sosial secara lebih dan luas dan mendalam. Walaupun peneliti kualitatif dituntut untuk menguasai teori yang luas dan mendalam, namun dalam melaksanakan penelitian kualitatif, peneliti kualitatif harus mampu melaksanakan teori yang dimiliki tersebut dan tidak dapat digunakan sebagai panduan untuk wawancara dan observasi. Peneliti kualitatif dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dipasangkan, dilakukan oleh partisipan atau sumber data. Peneliti kualitatif harus bersifat perspektif emik, artinya memperoleh data bukan sebagaimana seharusnya, bukan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan difikirkan oleh partisipan atau sumber data. Peneliti kualitatif dituntut mampu mengorganisasikan semua teori yang dibaca. Landasan teori yang dituliskan dalam proposal penelitian lebih berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh peneliti walaupun masih permasalahannya tersebut bersifat sementara itu. Oleh karena itu, landasan teori yang dikemukakan tidak merupakan harga mati, tetapi bersifat sementara. Peneliti kualitatif setuju dituntut untuk melakukan grounded research
yaitu menemukan teori berdasarkan data yang diperoleh di lapangan atau situasi sosial. Mungkin sekianlah yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.